kami menemukan bahwa banyak kejanggalan yang dialami oleh klien kami, mulai dari proses penyidikan sampai dengan ditetapkan klien kami sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal pemberitahuan yang disampaikan ke kami bahwa tersangka itu 2 orang, yaitu klien kami dan Rano Mulyanto. Tetapi di dalam penanganan kami memberikan tanda kutip di sini bahwa tidak profesionalnya dari proses penyidikan, yang dimana permintaan daripada kami membuat konfrontir antara Rano, penyidik yang membuat pernyataan, dengan klien kami, tetapi tidak pernah diindahkan oleh penyidik. Pak Kapolda tolong respon dulu. Kami sangat berharap untuk Kapolda juga untuk campur tangan di dalam masalah ini. Terima kasih rekan-rekan media atas waktunya hari ini. Ini perkenalkan, saya Adrianus Sinlae, SHMKN. Rekan saya Deni Bedati, SHMH. Ini adalah bapak dari klien kami atas nama Dempsey Duli. Bapak ini bernama Yonas Duli, orang tua dari klien kami atas nama Dempsey. Kami pada hari ini ingin menanggapi berita yang dikeluarkan oleh media online pada tanggal 30 Januari tentang pernyataan kasih intel Kejari, yang dimana kami menganggap bahwa penyampaian berita itu mengandung kebohongan, karena dalam proses hukum tidak seperti itu. Kami menemukan bahwa banyak kejanggalan yang dialami oleh klien kami, mulai dari proses penyidikan sampai dengan ditetapkan klien kami sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 30 Januari. Kami melihat di dalam berita itu, rekan-rekan media, di sini kami melihat bahwa adanya kebohongan. Seperti apa kebohongannya itu? Seperti yang dinyatakan dalam berita tanggal 30 Januari itu, menyatakan bahwa klien kami menggelapkan uang sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan itu tidak pernah terjadi, dan kami sudah melakukan keberatan di setiap tahap, setiap tingkat, baik di tingkat kepolisian maupun tingkat kejaksaan. Pak Pengacara, ini kemarin kan terkait dengan pernyataan kasih intel Kejari Kota Kupang bahwa menyebut bahwa barang bukti berupa rekening koran, tidak menyebutkan angka itu. Mungkin lebih diperjelas dari mana sumber sehingga bisa munculnya angka itu. Kalau itu kami tidak tahu, karena hasil dari pernyataan Kejari itu seakan-akan penyidikan berjalan normal, sedangkan pada kenyataannya kami melihat banyak kejanggalan, sehingga kami sudah berupaya melakukan konfirmasi, melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian maupun kepada pihak kejaksaan, yang tembusannya sampai ke Kapolri dan Jaksa Agung, tapi sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan. Kalau boleh tahu pengacara, kejanggalan apa yang ditemukan oleh Pak Pengacara? Kejanggalan seperti bukti yang dijadikan sebagai alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka, yang kami duga adalah bukti palsu. Seperti nota, seperti pernyataan, itu dibuat oleh oknum polisi yang memaksa klien kami untuk menandatangani pernyataan itu dan dijadikan oleh penyidik sebagai alat bukti. Bukti seperti apa Bapak dia? Bukti surat pernyataan tertanggal 3 November 2023. Bisa ditunjukkan surat pernyataan itu? Surat pernyataan itu kami tidak memegang. Oke. Siap. Kami yang memegang pihak kepolisian dan kejaksaan yang dijadikan sebagai bukti, yang kemarin pada saat tahap P21 atau
menghadap kepada jaksa, kami melihat bahwa pernyataan itu ada. Yang kami pegang adalah fotokopi dari kopi. Sehingga pada tanggal 15 November 2023 kami sudah melakukan surat bantahan terhadap pernyataan itu, tapi tidak ada proses selanjutnya dari kopi. Pak pengacara, sesungguhnya terkait dengan kasus apa ini? Klien kami itu dituduh dengan sangkaan pasal 372 dan atau 378. Jadi klien kami itu dituduh dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan atau 378 KUHP junto pasal 379 huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 huruf E KUHP yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2023. Itu terkait dengan kasus apa tuh? Yang dituduhkan kepada klien kami adalah penggelapan, tidak tahu penggelapan apa. Tidak tahu penggelapan uang atau penggelapan barang, kami tidak tahu. Tidak disebutkan. Nah, dalam hal mulai dari penyidikan, masih klien kami masih sebagai saksi, belum ada tingkat naik ke statusnya, belum beralih menjadi tersangka. Klien kami didampingi oleh kami, tidak pernah ditunjukkan oleh penyidik alat bukti apa yang dijadikan klien kami sebagai tersangka. Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Juni 2024. Kemudian tanggal 15 Juni, karena kami masih bingung mau tahu kenapa klien kami dijadikan tersangka, dengan dasar alat bukti apa, maka kami lakukan upaya pra peradilan untuk menemukan bukti apa yang digunakan penyidik menjadikan klien kami sebagai tersangka. Dalam kasusnya apakah ada yang rasa dikorbankan oleh klien Bapak? Kalau dalam hal ini kami sendiri dari pihak kami belum tahu, malah klien kami juga mengalami kerugian. Sehingga pada sejak tanggal 28 Agustus 2023 klien kami sudah melaporkan di Polresta dengan surat tanda terima laporan nomor 713 tertanggal 28 Agustus 2023, tapi belum pernah ditangani, belum pernah, prosesnya tidak berlanjut sampai akhirnya klien kami juga dilaporkan hal yang sama di Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian diproses. Terkait dengan laporan klien Bapak tidak diproses, apakah Bapak pernah bertanya kepada pihak Polres Kupang? Kalau terkait dengan ini, klien kami sudah pernah menyampaikan ke kami, belum ada konfirmasi selanjutnya, prosesnya sampai mana tidak pernah diceritakan oleh klien kami. Kalau berhubung dengan laporan Polda terhadap klien Bapak, terkait laporan apa? Terkait laporan penipuan dan penggelapan. Jadi langsung direspon oleh Polda? Langsung direspon, diproses. Tanggapan Bapak seperti apa terkait dengan dua laporan ini? Menurut saya tidak profesional penanganan terhadap klien kami. Tidak ada profesional dari pihak kepolisian. Ini patut diduga karena upaya kami begitu banyak tidak pernah direspon, dan satu kejanggalan yang paling kami temukan adalah upaya paksa dalam pemanggilan klien kami untuk melakukan pemeriksaan dari penyidik pada hari yang sama dan tanggal yang sama. Surat panggilan pertama itu keluar tanggal 20 Januari untuk menghadap tanggal 22 Januari, dan surat kedua keluar tanggal 22 Januari. Tidak ada rentan waktu, yang dimana KUHP sudah melarang bahwa selambat-lambatnya 3 hari dalam melakukan pemanggilan saksi maupun tersangka. Terkait hal tersebut, menurut Bapak seperti apa? Terkait hal ini kami sudah melakukan surat tertanggal 30 untuk keberatan atas pemanggilan, namun ada upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik
untuk menjemput klien kami di rumah. Sehingga pada tanggal 30 saya sendiri yang ke kantor ke Polda untuk menyampaikan perihal keberatan atas pemanggilan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Saya menyampaikan ini keberatan, tapi klien kami sudah dibawa. Sampai saat ini sudah begitu banyak surat, tapi tidak pernah ditanggapi. Apakah punya alasan tertentu dari pihak penyidik? Tidak ada jawaban. Terkait dengan penjemputan klien Bapak di rumah, seperti apa itu kronologinya? Bisa Bapak ceritakan? Kronologi penjemputan di rumah tersangka. Jadi pada waktu itu kami sedang sidang, karena kami menyampaikan surat keberatan atas pemanggilan. Kami berharap bahwa ada revisi pemanggilan sesuai amanat undang-undang, tapi pada jam 11 klien kami menelpon bahwa Propam, Provos sama penyidik 1 unit subdit 3 sudah hadir di rumah dia dan mau menjemput. Kemudian saya sampai, saya menyampaikan keberatan, namun dibuat upaya paksa untuk dibawa. Kemudian langsung ditahan di kejaksaan. Apakah ada penyampaian lanjutan dari pihak kejaksaan kepada Bapak? Tidak ada, sampai sekarang kami tidak menerima surat baik dari pihak keluarga kami kuasa hukum. Kami belum menerima satu surat penahanan ataupun surat pemberitahuan penahanan terhadap klien kami. Terkait klien Bapak sudah ditahan nih, apa yang Bapak sampaikan pada saat ini? Kami ingin profesionalisme lah, profesional dari pihak polisi maupun pihak kejaksaan untuk menangani persoalan ini terhadap kriminalisasi yang dilakukan terhadap klien kami. Perkenalkan dulu, nama saya Yonas Tuli, orang tua dari Demsi Ronald Tuli. Terkait dengan kasus ini, kami sebagai keluarga kami sangat menyesal. Kami sangat menyesal dengan apa yang sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Pengacara tadi, bahwa sudah banyak sekali laporan-laporan yang disampaikan oleh pengacara anak kami, tetapi tidak ditanggapi. Nah, ini yang kami dari keluarga mempertanyakan ini, kenapa sampai tidak diproses? Sudah banyak sekali ini laporan-laporan ke Polda, tapi tidak ditanggapi oleh Polda. Nah, ini yang kami perlu tanyakan kepada Polda melalui Bapak Pengacara anak kami. Mungkin itu yang kami sangat sesali sekali, sehingga sampai pada tanggal 30 kemarin anak kami dibawa ke rutan untuk ditahan. Dan sampai sekarang juga sesuai dengan pengacara anak kami, bahwa kami juga tidak menerima surat penahanan terhadap anak kami. Kami akan menindaklanjuti terus apa yang kami rasa sekarang untuk kepentingan klien kami. Untuk sementara. Mungkin saya tambah sedikit. Mungkin ini perlu saya tambahkan bahwa ini harus Pak Kapolda tolong respon dulu. Kami sangat berharap untuk Kapolda juga untuk campur tangan di dalam masalah ini, supaya kami bisa tahu siapa yang salah, siapa yang benar dalam persoalan ini. Karena mengapa kan laporan anak kami ini tidak diproses. Di dalam hal ini kan ada 2 tersangka. Ini AT sama Dedimsi. Nah, sekarang AT ini Rano Mulyanto yang juga sudah dilaporkan oleh anak kami Dimsi di tanggal 28 Agustus itu, tapi tidak juga diproses ini sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ini tersangka yang Rano ini tidak tidak dicari atau di apa gitu. Sampai di mana ini Rano ini kami juga tidak tahu. Pemberitahuan yang disampaikan ke kami bahwa tersangka itu 2 orang, yaitu klien kami dan Rano Mulyanto.
Tetapi di dalam penanganan kami memberikan tanda kutip di sini bahwa tidak profesionalnya dari proses penyidikan, yang dimana permintaan daripada kami membuat konfrontir antara Rano, penyidik yang membuat pernyataan, dengan klien kami, tetapi tidak pernah diindahkan oleh penyidik, tidak pernah ada upaya sampai pada saat klien kami ditahan di kejaksaan. Kelurahan terkait dengan kasus apa ini? Sampai saat ini terkait kasus yang sama. Yang sama. Sampai saat ini kami tidak pernah menemukan Rano nih yang mana, keterangan saksinya pun tidak pernah ditunjukkan ke kami. Jadi banyak kejanggalan di dalam proses penyidikan yang kami tidak tahu. Siapa yang melapor Rano ke pihak yang berwajib? Yang lapor itu siapa, Rano? Itu. Yang lapor korban. Korbannya yang sama. Korban yang sama. Yang sama. Korban yang sama. Korban ini siapa? Korban ini Anung Martani. Anung Satya Martani. Yang juga adalah anggota Polri. Terima kasih Pak kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih rekan media.